Indonesia mencatat sejarah kejayaan di wilayah perairan. Masa keemasan Laut Nusantara terlihat dari jejak kerajaan-kerajaan maritim yang menyebar selama berabad-abad. Sebut saja Kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan yang bermula di abad ke-7 dengan cakupan Sumatera bagian selatan serta wilayah pantai timur Pulau Sumatera, pesisir utara Pulau Jawa, pantai Kalimantan bagian barat, seluruh semenanjung Malaka, hingga ke Kamboja. Kejayaan ini berlanjut di abad ke-12, di mana Kerajaan Majapahit berkembang menjadi kerajaan maritim, dengan wilayah kekuasaan berupa pulau-pulau Nusantara dan Malaka. Kejayaan maritim yang mengandalkan wilayah perairan inilah yang ingin diulang kembali di masa sekarang dan masa depan oleh kita dan generasi penerus bangsa. Tahun 2014 yang lalu, Presiden Joko Widodo mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bekerja keras mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai negara maritim. Rencana Indonesia menjadi negara poros maritim dunia bisa dicapai dengan memanfaatkan sebaik-baiknya potensi perairan Nusantara yang akan berujung pada kesejahteraan rakyat. Secara geografis, Indonesia berada di antara dua benua, Australia dan Asia. Indonesia juga diapit oleh samudera luas, yaitu Samudra Pasifik di bagian utara dan Samudra Hindia di sebelah selatan. Posisi ini sangat strategis dan menguntungkan. Kandungan Laut Nusantara memiliki nilai ekonomi yang begitu besar, baik dari makhluk yang hidup di perairan maupun sumber daya alam bawah laut yang belum maksimal dimanfaatkan, termasuk pemanfaatan energi terbarukan. Posisi strategis Indonesia juga memberikan keuntungan sebagai simpul jalur transportasi atau lalu lintas perairan dari dan ke berbagai wilayah di penjuru dunia. Memanfaatkan keuntungan dari sisi navigasi, perairan Indonesia paling tidak memiliki 4 jalur perdagangan yang strategis. Jalur tersebut biasa digunakan dunia internasional sebagai jalur transportasi dagang mereka. Kita sebenarnya lebih, tidak hanya 4 jalur pelayaran, lebih dari itu. Jadi kita memiliki beberapa choke points atau titik-titik penting navigasi internasional, Selat Malaka, Selat Singapura, Selat Lombok, Selat Sunda, Selat Ombai, Selat Makassar. Jadi ada lebih dari 10 sebenarnya perairan Indonesia yang merupakan jalur perdagangan internasional. Tapi juga banyak perairan kita menjadi jalur perdagangan regional dan jalur perdagangan nasional. Jadi navigasi ini juga memiliki suatu nilai ekonomi yang sangat tinggi. Perdagangan antar wilayah bahkan lintas negara maupun daratan selalu melalui proses yang menghabiskan waktu karena lintasan jarak yang panjang. Untuk memangkas waktu dan jarak tersebut, 90% proses distribusi perdagangan dilakukan melalui jalur laut. Berkembang dan bertambahnya sentra perdagangan internasional, perlintasan jalur laut pun mengalami pergeseran dari Samudra Atlantik ke Samudra Pasifik. Hal ini tentu saja membawa angin segar bagi hiruk-pikuk aktivitas ekonomi tanah air. Sebagai negara dengan jalur perlintasan strategis bagi perdagangan dunia, posisi Indonesia sangat menguntungkan bagi kemajuan ekonomi bangsa. Kita ini berada di dalam jalur yang sangat strategis, di mana banyak kepentingan-kepentingan negara besar
yang ingin memainkan peranan di kawasan kita di Asia Tenggara. Jadi kalau kita lihat nilainya secara geografis dan secara ekonomis, kita mempunyai nilai tidak hanya dari kandungan laut, tapi juga laut sebagai alat transportasi dan aspek geografis, geostrategis dari perairan kita. Plus lagi energi terbarukan. Melihat luasnya wilayah perairan Indonesia, pemerintah terus mengembangkan potensi-potensi dan memanfaatkan kekayaan laut tanah air. Dengan menggandeng sejumlah kementerian dan lembaga, pemerintah terus mengembangkan sisi produktivitas perikanan, memanfaatkan keindahan alam bawah laut, dan tentu menjaga beragam potensi dengan serangkaian ikatan hukum. Nah, poros maritim dunia itu sendiri, kita melihat tadi itu, 3 elemen yang penting tadi itu. Mengetahui isi laut kita, mengetahui kemampuan kemaritiman Indonesia, memanfaatkan untuk kemaslahatan umat, dan juga sekaligus melakukan law enforcement, dan yang ketiga lingkungan hidup. Dari 3 core itulah kita ingin membangun suatu negara yang disegani di kawasan kita, poros maritim dunia. Selain memiliki peluang besar sebagai jalur perdagangan dunia, potensi laut Indonesia yang hangat dan luas juga menyimpan pesona keragaman hayati yang luar biasa. Ratusan ribu jenis ikan merupakan kekayaan yang bisa menjadi komoditi ekspor. Potensi-potensi tersebut adalah kekuatan Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia.